Kami selalu berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Kami percaya malam hari ini Engkau ada bersama kami di tempat ini. Karena kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Roh-Mu bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Supaya hati kami tenang, hati kami dibukakan oleh setiap benih firman Allah yang Tuhan akan beri bagi kami. Karena kami percaya firman Allah akan membersihkan hati dan pikiran kami. Firman Allah akan meluruskan jalan hidup kami. Firman Allah akan menjadi jawaban dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup kami. Bahkan firman Allah yang berkuasa malam ini dengan kuasa yang penuh akan menyembuhkan kami yang sakit. Supaya hari ini Tuhan, ada kuasa firman itu yang kami terima di dalam kehidupan kami. Yang mengubah setiap kehidupan kami. Supaya kami pulang pandangan-pandangan firman Allah yang kami bawa dan kami melakukan di dalam setiap perjalanan hidup kami. Karena itu hamba berdoa malam hari ini. Roh Kudus yang Tuhan beri bagi orang-orang yang percaya. Bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Supaya setiap benih firman Allah yang kami dengar. Roh Kudus menerjemahkan. Membuat kami mengerti. Supaya kami menyimpan firman itu di dalam hati kami. Dan Roh Kudus ingatkan kami. Ketika kami lupa menjalankan dalam hidup kami. Supaya kami tetap menjalankan firman itu dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga, hati kami sudah terbuka, berfirmanlah bagi kami, karena kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa mau siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, semua diberkati sama-sama berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Allah kita itu adalah Allah Tuhan yang hidup. Oleh sebab itu dia turun ke dunia dan dia mati untuk menebus dosa kita. Dan dia hidup kembali untuk menunjukkan bahwa Allah kita adalah Tuhan yang hidup. Sebab itu kekristenan kita hari ini bukan satu teori. Bukan hanya satu doktrin. Bukan hanya satu agamawi saja, namun adalah perjalanan hidup kita di dunia ini bersama dengan Tuhan yang hidup. Saudara, kalau kita melihat pada awalnya, Adam dan Hawa itu, dia ada di Taman Eden. Maka pagi hari-hari Tuhan datang di Taman Eden. Untuk apa itu? Supaya berjalan bersama-sama. Sebab itu dia datang ke dunia supaya kita tidak menjadi yatim. Supaya kita bisa melihat arah yang jelas, tujuan yang benar dan kehidupan yang berkenan. Oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, rubahlah kekristenan saudara. Bukan satu agamawi, bukan satu teori. Tetapi satu pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Alami itu karena dia adalah Tuhan yang hidup. Beberapa waktu yang lalu saya mengadakan pilgrim. Nama pilgrim itu adalah ziarah ke kota suci atau tanah perjanjian. Yaitu tepatnya tanggal 28 November akan datang, yang kemudian dirubah menjadi tanggal 30 November, yang kemudian menjadi batal. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya mengadakan ini, lengkaplah orangnya, namun di tengah-tengah sudah semuanya jadi oke semuanya, sebelum ada gempa bumi di Maroko atau Makares. Malam hari, sebagaimana Yakub pernah didatangi Tuhan dalam sebuah mimpi. Dan melihat ada tangga yang menuju ke langit dan malaikat naik turun. Demikian juga malam itu Tuhan datang kepada saya melalui mimpi.
Dan dia berkata kepada saya bahwa pilgrimmu sudah aku mundurkan, sudah aku tunda. Jadi disitulah saudara, kemudian dia cerita lagi tentang hal yang lain. Ketika saya bangun dan kemudian saya ingat kata-kata itu, 1 minggu lebih kemudian saya pergi ke Surabaya dan dijemput oleh yang mengatur tur atau pilgrim kami, namanya Pendeta Hendri Ang. Di dalam mobil itu saya katakan, mungkin pilgrim kita ini mundur atau ditunda. Loh Pak, kok bisa? Kita ini sudah ada pesertanya, sudah bayar. Tuhan pesankan kepada saya bahwa dia sudah mundurkan, sudah tunda pilgrim ini. Tetapi biarlah berjalan seperti biasa. Karena yang ngurus pilgrim tour ini adalah orang yang baru saya bawa ke gereja. Dan saya mencoba untuk mereka mengerti tentang Tuhan. Kalau nanti saya mundurkan tanpa ada bukti, seakan-akan mereka berkata, wah Pak Fengki ini mau mundurkan dengan alasan Tuhan. Biar saja berjalan apa adanya. Saudara, tidak lama lagi ada gempa bumi di Makares. Maka pesawat kami dari Turki yang menuju ke Maroko terus ke Tel Aviv diganti dengan pesawat Emirat yang dari Dubai pergi ke Casablanca, ibu kota daripada Maroko. Supaya kita tidak pergi ke kota yang gempa bumi. Mundur tanggalnya. Setelah itu pembayaran tiketnya mundur. Kemudian visanya itu diundur 3 kali oleh pemerintah Israel. Jadi tanggal ini mundur lagi, tanggal ini mundur lagi. Dan kemudian terjadilah perang. Ketika perang, saudara, ya kita tunggu aja. Teman-teman berkata, jadi pergi. Pokoknya kita tetap pergi kalau memang diizinkan Tuhan. Kita nggak usah pikir itu, yang penting kita sudah bayar, kita pelayanan saja. Kalau jadi ya berangkat, kalau enggak biar airline-nya. Kalau kita yang tunda, maka saudara itu tiket akan hangus. Kita sudah bayar full. Dan kemudian ditentukan visa itu setelah diundur, yang terakhir kali diundur, pemerintah Israel berkata lebih baik urus visa. Soalnya nanti kalau sampai Israel dibuka, kalau kamu nggak ngurus visa, maka tiketmu hangus. Lebih baik kamu ngurus visa, kalau sampai dimundurkan, kamu cuma hilang uang visa sedikit saja. Ya, kita tunggu 2 hari lagi. Besoknya, saudara, airline itu memberi keputusan bahwa semua pesawat yang kita pergi ke Israel sampai tanggal 30 November itu ditunda atau sudah dibatalkan. Dari sini kita melihat, saudara, bahwa Tuhan itu hidup. Sebelum ada kejadian dia sudah tahu pertanyaannya. Tuhan, mengapa waktu kami mengadakan Tuhan kok diam dan setuju? Di tengah perjalanan Tuhan berkata demikian. Supaya kita bisa melihat kemuliaan Allah. Bahwa sebelum kejadian dia akan kasih tahu bahwa aku sudah mundurkan, aku sudah tunda. Bukan manusia menundanya atau saya, tetapi Tuhan melalui caranya, saudara. Seandainya saya tidak mengadakan pilgrim itu, mungkin kita tidak melihat kemuliaan Allah dan Tuhan tidak berbicara soal ini. Sebab itu hari ini, apapun yang kita lakukan, percayalah, serahkanlah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu hidup. Oleh karena itu saudara, kita mau bicara yaitu tentang tanpa kekudusan tidak mungkin melihat Tuhan. Tema kita pada malam hari ini. Tanpa kekudusan tidak mungkin melihat Tuhan, saudara. Kekristenan kita hari-hari seperti ini bukan lagi agamawi dengan hidup semaunya kita, saudara. Tetapi kita mau hidup bersama dengan Tuhan yang hidup. Bukankah ketika Yusuf
suami Maria yang sedang mengandung Yesus ingin menceraikan Maria. Tetapi malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dan berkata, "Hai Yusuf anak Daud." Intinya saudara, supaya jangan menceraikan atau meninggalkan Maria. Karena anak yang dikandung itu kudus. Kata-kata kudus ini saudara harus ingat. Yesus itu turun ke dunia dia sebagai anak yang kudus. Untuk membasuh dosa kita supaya kita dikuduskan oleh darahnya. Setelah kita dikuduskan, apakah kita hidup di dalam dosa? Yang seperti sekarang digembar-gembarkan oleh banyak orang. Oh, gak usah pusing, sudah percaya Yesus, gak ada apa-apa, pasti selamat, lakukan apa saja. Tidak bisa. Keselamatan itu datang dari Yesus. Dia buka jalan untuk kita. Tanpa Yesus tidak ada surga yang terbuka untuk kita. Tetapi kita harus jalan di jalan itu. Saudara, artinya harus ada tindakan setelah pintu itu dibuka. Apakah saudara mau atau tidak? Karena Tuhan telah memberikan kepada kita free will. Artinya kehendak bebas. Siapapun yang jadi manusia, dia akan punya kehendak bebas. Itu harus diingat oleh kita orang Kristen. Sehingga jangan berpikir bahwa aku robot. Kalau Tuhan sudah pilih aku gak mungkin berdosa. Walaupun aku bunuh orang pasti masuk surga. Tidak bisa. Karena kita bukan robot. Saudara, kita adalah orang yang dipilih Tuhan. Sebab itu saudara, Tuhan memberi kebebasan kepada kita. Kalau kita robot, semua orang sudah pasti terima Tuhan. Tetapi karena Tuhan memberi kebebasan, maka ada juga orang yang tidak menerima Tuhan. Ada juga orang yang murtad, walaupun sudah melihat kebenaran. Bahkan Yesus sendiri memberi contoh. Ketika dia jadi manusia, di Taman Getsemani dia berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, berarti dia punya juga kehendak bebas. Tetapi dia berkata, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Dalam arti di sini saudara, untuk supaya kita menjadi pilihan Allah, bukan hidup semena-mena, kita harus mengembalikan hak bebas kita kepada Tuhan. Supaya saudara kita belajar untuk namanya sangkal diri dan pikul salib. Ketika kita sangkal diri dan pikul salib, itu kita mematikan kehendak kita. Dan kita mengambil kehendak Tuhan. Karena kita punya kehendak bebas. Oleh karena itu banyak juga di tengah-tengah kekristenan ini saudara, orang banyak kehendak teori macam-macam. Tetapi kalau kita jadi orang Kristen sesungguhnya, mari kita harus menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan. Kalau kita melihat sebuah pohon, dia mulai kecil, dia mulai menghisap air, dia tumbuh, dia hisap air, taruh, kasih terus, sampai menjadi besar, sampai tinggi, bertahun-tahun, setiap detik dia ambil air, kirim pelan-pelan. Akhirnya dia berbuah. Ketika dia berbuah, apakah buah itu dimakan dia sendiri? Oh, aku sudah kerja capek, setiap detik ngambil air, setiap detik tanpa tidur terus kirim ke atas. Sekarang sudah ada buah, aku tidak mau kasih orang, aku makan sendiri. Tidak. Tetapi dia berikan kepada orang lain. Bahkan orang yang tidak menanam pun banyak yang memakannya. Dia tidak pernah mengambilnya. Itulah kekristenan sesungguhnya. Kita harus menjadi berkat. Bukan kita mengejar berkat, saudara. Supaya apa yang kita lakukan bukan untuk kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita tidak menaruh diri kita, sangkal diri dan pikul salib, kekristenan kita adalah kekristenan aku. Bukan kekristenan murid Tuhan. Kita harus rubah mulai sekarang pandangan-pandangan.
Karena ini akhir zaman dan Tuhan akan datang. Jangan sampai saudara kita itu menerima doktrin dari tokoh-tokoh gereja yang bukan termasuk tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Sehingga kita mulai membuat gampang keselamatan dari Tuhan dianggap murah. Kita harus kembali kepada ajaran Yesus. Sebab itu dikatakan tanpa kekudusan tidak mungkin melihat Tuhan. Karena dia adalah anak kudus. Kita dulu baca dulu firman Tuhan Yohanes 5 ayat 21 sampai dengan 24. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendaki. Sampai di sini dulu pelan-pelan. Saya tidak menceritakan arti kata ini, tapi kita merenungkannya. Siapakah Yesus itu sesungguhnya? Sampai dia punya juga hak untuk mematikan dan menghidupkan seseorang seperti Bapa. Apakah Yesus itu saudara cuma manusia biasa atau nabi? Kenapa dia punya hak bisa mengampuni dosa? Pikirkan baik-baik. Karena pengajaran sekarang ini mulai macam-macam. Karena orang tidak punya pengalaman hidup dengan Tuhan. Dia hanya mengerti, membaca, menghafal firman sebagai pengetahuan dan mata pencaharian. Bukan pengabdian. Sebab itu banyak dipanggil, sedikit dipilih. Oleh karena itu saudara kita lihat terus ayatnya 22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Siapakah Yesus itu? Sampai Bapa tidak ikut campur menghakimi. Bahkan Yesus yang menentukan sepenuhnya. Apakah Yesus itu manusia biasa? Apakah Yesus itu bukan Tuhan? Apakah Yesus itu bukan Allah? Kalau saudara mengatakan Yesus Tuhan, mengapa kita tidak mengikuti ajarannya? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah dengan kebaikan. Itu ajaran Yesus. Mengapa sekarang kekristenan ini selalu berkata tidak perlu berbuat baik? Padahal Yesus mengajarkan supaya kita membalas dengan kebaikan. Memang iman keselamatan itu datang dari Tuhan. Tapi buah keselamatan itu adalah kebaikan. Kalau pohon tidak berbuah, tidak ada gunanya ditebang. Kalau kekristenan kita hanya percaya, tidak berbuah. Saudara, apa yang terjadi? Ditebang. Sebab itu kita jangan dengar kiri kanan, karena media terlalu banyak, semua orang bicara seenaknya. Hanya untuk popularitas atau untuk apa kita tidak tahu. Tapi firman Allah sudah tertulis dan tidak sulit untuk kita mengerti. Artinya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kebaikan. Tambailah imanmu dengan sungguh-sungguh dan berusaha dengan kebaikan. Amin. Kalau hanya percaya Tuhan, tapi tidak pernah berbuah, apa bedanya kita dengan iblis dan setan yang percaya melihat Tuhan dan gemetar, namun tidak ada pekerjaan yang baik. Sebab itu hari-hari seperti ini saudara, buah apakah kekristenan yang kita dapat? Apakah hanya duduk di gereja, melayani di gereja, hanya untuk mencari pandangan pujian manusia? Atau kita mau memuliakan Tuhan? Kita lihat dulu ayatnya. Supaya semua orang menghormati anak. Ada juga sekarang pelayan-pelayan Tuhan tidak menghormati Yesus. Saudara, kenapa saudara? Sama seperti mereka menghormati Bapa, sama dengan. Bukan orang yang sama, tapi menghormati kepada Yesus harus sama seperti menghormati kepada Bapa. Kalau kita menghormati Bapa takut, kita harus takut juga kepada Tuhan Yesus. Katakan amin dulu.
Barang siapa tidak menghormati anak atau Yesus, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Jangan bicara soal utusan. Tetapi kalau kita tidak menghormati Yesus, sama juga tidak menghormati Bapa. Bapa di surga berkata, inilah anak yang kukasihi. Mengapa saudara berkata itu bukan Allah? Kepadanya aku berkenan, kenapa kita tidak berkenan? Dengarkanlah dia, mengapa kita tidak dengarkan dia? Kembali kepada ajaran Yesus. Ayat 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kita akan melihat poin pertama dari tanpa kekudusan tidak mungkin melihat Tuhan. Mengapa kita harus kudus, saudara? Karena Yesus dikandung dalam kekudusan oleh Roh Kudus, saudara. Dan Yesus itu turun ke dunia untuk menguduskan kita semua dari dosa. Bukan karena kita yang kudus, bukan kita yang berbuat kudus, karena kita tidak mungkin menghilangkan dosa dan aib itu. Tetapi Yesus telah menyucikan kita menjadi suci dan kudus, dan kita harus tinggal di dalam kekudusan itu. Bukan kita hidup kudus, tapi tinggal dalam kekudusan. Artinya juga hidup dalam kekudusan, tapi bukan kita yang mengkuduskannya. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam pernikahan juga disebut bahasa Ibrania kidusin. Kidusin artinya kidusin yaitu saudara namanya dikuduskan. Dikuduskan. Ketika orang menikah, saudara, bahasa aslinya perkawinan itu kidusin, artinya dikuduskan. Itu hanya pernikahan, dikuduskan. Bagaimana kita menjadi anak Allah kalau kita tidak dikuduskan? Sebab itu di tempat ini jangan mengikuti tren kawin cerai. Karena Tuhan membenci perceraian. Bukan orangnya yang percerai dibenci, perceraiannya. Sebab itu kita tidak bisa lagi mengubah tren dunia. Tapi tren dunia tidak boleh mengubah kebenaran firman Allah. Sekarang kita harus pelan-pelan mendidik generasi selanjutnya. Supaya kebenaran itu mengubah tren dunia. Katakan amin dulu. Gereja dan kebenaran sudah mulai dirubah oleh tren-tren dunia. Oleh karena itu kita mesti belajar mengapa kita harus kudus. Dunia berkata tidak perlu kudus. Kalau tidak perlu kudus, Yesus tidak perlu datang ke dunia ini. Saudara, untuk menunjukkan bahwa kita anak-anak Allah yang dilahirkan dari kekudusan darah Kristus itu sendiri. Matius pasal 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ketika kita membaca firman Allah, sebenarnya kita sedang melihat Allah itu sedang berbicara kepada kita. Tetapi sekarang banyak orang ketika membaca firman Allah, saudara, bukan sedang melihat Tuhan bicara kepada dia, tapi dia melihat sebagai pengetahuan. Untuk menunjukkan bahwa dia tahu banyak. Bukan dia melakukan banyak. Sebab itu tidak sukar bagi kita yang tahu firman Allah untuk khotbah semacam apapun yang menarik. Tetapi khotbah, saudara, itu bukan mencitrakan orang itu. Apakah dia pelaku firman. Tetapi kehidupan sehari-hari. Itulah khotbah dia yang sesungguhnya. Amin. Bukan apa yang saya khotbahkan dalam 1 jam, 2 jam dengan keringat yang bercucuran. Tetapi kehidupan sehari-hari apakah telah menjadi khotbah itu sendiri? Khotbah yang hidup itu bukan hanya di mimbar. Tapi khotbah yang hidup itu adalah kehidupan pengkhotbah itu sehari-hari. Sebab itu hari ini mari
Jangan cuma duduk di gereja sebagai pendengar. Tapi belajar saudara untuk melihat diri kita. Apakah kita ini ada firman yang tertulis di dalam hidup kita. Sehingga ketika kita berjalan orang melihat firman yang hidup dalam perilaku kita. Bukan salib yang kita pasang dengan mutiara atau berlian yang sekitar miliaran rupiah. Untuk menunjukkan betapa sucinya kekristenan kita. Bukan jabatan kita pendeta untuk menunjukkan kesucian hidup kita. Tapi kelakuan kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu. Untuk bagaimana Pak supaya saya disebut suci? Bukankah pendeta itu suci? Untuk menjadi suci tidak perlu jadi pendeta. Karena banyak pendeta juga tidak suci. Hanya perkataannya suci. Hidupnya belum tentu suci. Itu tergantung masing-masing orang. Tapi terus saya jemaat bisa suci bagaimana? Kalau kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita sudah menjadi orang suci walaupun sebagai jemaat. Sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh ibadah. Sungguh-sungguh mendengarkan dan melakukan firman Allah. Kita sudah menjadi orang suci walaupun bukan pendeta. Tuhan tidak cari pendeta masuk surga, tapi orang yang sungguh-sungguh. Sebab itu saudara, jangan saudara ingin semua jadi pendeta, itu baik. Tapi biarlah semua orang ingin menjadi teladan firman yang hidup bagi keluarga dan setiap orang. Itulah saudara hari ini. Kita berbicara tentang mengapa harus kudus. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Pernah enggak memikirkan untuk kita damai? Antar gereja, antar pendeta. Yang lahir dari sang raja damai. Juga tidak ada damai. Walaupun doktrin kita berbeda. Tuhan kita sama. Sehingga kita harus belajar untuk berdamai. Sehingga damai itu ada dalam keluarga juga. Bukankah sekarang keluarga itu sudah tidak ada damai? Karena contoh-contoh di Kristen yang sekarang bukan yang di Alkitab. Tidak memberikan contoh tentang perdamaian itu. Saudara-saudara lihat di media dan di mana-mana. Semua orang berlomba-lomba untuk berbicara kebenaran. Tapi menurut pikirannya sendiri. Bukan menurut kelakuan sesuai firman Allah. Tidak sulit untuk ngomong tentang suci. Tapi untuk melakukan hidup suci. Itu saudara, itu sulit. Harus sangkal diri dan pikul salib. Saudara ngomong suci 1000 kali. Belum tentu saudara suci. Tapi ketika saudara mengampuni orang lain. Saudara sudah suci. Oleh karena itu saudara dikasih Tuhan dikatakan. Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kenapa zaman sekarang orang tidak melihat Tuhan? Tidak ingin melihat Tuhan. Hanya ingin melihat orang lain. Orang ingin mencari pujian manusia bukan mencari pujian Tuhan. Kenapa sekarang banyak orang enggan untuk hidup suci supaya melihat Tuhan. Bukan tidak mau lihat Tuhannya. Karena mereka tidak mau hidup suci. Mereka hanya cuma mau percaya. Tapi tidak mau tenggelam di dalam firman Allah. Mereka hanya mau tenggelam, saudara, di dalam baptisan air sehingga menghebohkan banyak orang. Tetapi apakah saudara tidak menenggelamkan dirimu kepada firman Allah? Oleh sebab itu banyak orang berkata cinta, tapi tidak pernah menenggelamkan dirinya dalam cinta. Sehingga rumah tangga hancur semua, hanya kata-kata cinta saja. Sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, ini dikatakan apa? Kejarlah kekudusan. Bukan yang lain, bukan dogma, doktrin. Setiap gereja, setiap denominasi punya doktrin yang berbeda. Tetapi saudara,
Yesus tetap sama. Sehingga kalau di gereja kita bicara doktrin kita, peraturan kita. Tapi kalau di gereja lain, kita harus hormati, dia punya aturan dan doktrin sendiri. Tetapi Yesusnya yang harus kita ajarkan, karena itu sama. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang ini. Jadilah orang Kristen yang dewasa hari ini. Saudara suka di gereja ini, saudara tidak perlu bicara bawa doktrin kita keluar. Bawalah Yesus itu keluar bersama saudara. Tinggalkan doktrin di tempat ini. Demikian di tempat yang lain. Karena doktrin tidak menyelamatkan, hanya Yesus yang menyelamatkan. Doktrin satu peraturan di gereja, pandangan-pandangan dogma. Tapi ajaran Yesus itu kehidupan bagi kita. Hal yang kedua, yaitu carilah kehendak Tuhan. Karena kita punya kehendak bebas. Itulah sulitnya untuk kita mencari kehendak Allah. Tuhan Yesus katakan, barang siapa yang mau mengikut aku, hendaklah sangkal diri, pikul salib. Banyak pada hari terakhir orang berseru, Tuhan aku sudah mengusir setan, melakukan mujizat, bernubuat demi namamu. Tapi Tuhan berkata, enyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini orang yang nyata-nyata mengusir setan, bukan doktrin. Orang yang nyata-nyata melakukan mujizat yang hebat. Tapi Tuhan kata, enyalah sekalian pembuat kejahatan. Loh, mujizat kok kejahatan? Karena bukan orang berseru-seru yang masuk kerajaan Tuhan, tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan. Mujizatnya tidak salah. Kehendaknya manusia itu yang salah. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, carilah kehendak Tuhan itu dalam hidup kita. Saya ini sejak tahun 96 melayani di NTT. Sampai hari ini juga tetap melayani. Banyak desa, gereja kita adopsi, walaupun bukan satu denominasi dengan saya. Tapi saya anggap itu saudara saya sendiri. Kalau saya hanya cuma memikirkan denominasi, apakah saya sendiri denominasi yang selamat, mereka tidak selamat? Berapa banyak pengikut saya? Saudara, itu kita harus bijaksana Bapak Ibu. Jadilah pendamai sesama Kristen. Amin. Jadilah pendamai, bukan pemecah belah. Satu hari saya di Kupang ini, di NTT, Tuhan berkata kepada saya, Frankie, you have to go there because I have to go there. Artinya Frankie, kamu harus ke sana, ke NTT. Karena saya harus ke sana. Tapi kehendakmu terserah, mau pergi atau tidak. Demikian juga orang NTT. Aku datang mau terima atau tidak. Sebab itu kata harus itu bukan must to. Kalau must to itu harus, tidak boleh tidak. Tapi have to itu harus, tetapi terserah kamu. Ketentuan Tuhan adalah seperti ini, tapi kalau kamu melanggar, ya silakan. Saya ikuti. Pintu-pintu terbuka luar biasa. Siapakah saya ini? Dulunya bukan seorang pendeta, bukan sealiran dengan teman-teman yang di desa. Tetapi mereka bisa buka pintu. Karena Tuhan yang suruh. Dan saya membawa Tuhan, bukan membawa diri saya. Oleh karena itu diri kita sudah tidak laku saudara hari ini. Loh kenapa tidak laku? Karena sudah dibeli Tuhan dan lunas dibayar. Sehingga kita tidak bisa menjual diri kita. Karena Tuhan telah memiliki kita. Diri kita sudah tidak laku walaupun kita seorang pengkhotbah yang hebat. Karena Tuhan sudah telah beli diri kita dan kita tidak bisa menawarkan dengan harga lagi. Oleh karena itu saudara, saya ketika melayani di NTT ini, Tuhan memberikan begitu banyak hal-hal rohani yang luar biasa. Yang menurut saya terlalu berlebih-lebih. Bukan saya orang hebat, tapi saya mau belajar untuk taat. Ketaatan itulah yang membuat kita bisa hidup kudus. Tanpa kekudusan tidak bisa melihat Tuhan.
Untuk melihat Tuhan harus kudus. Supaya kudus harus taat firman Allah. Untuk taat firman Allah harus percaya Yesus. Itu sudah aturan jalannya semuanya. Salah satu contoh yang saya dapat dari pelayanan saya di NTT ini. Satu malam hari, boleh saya potong langsung, saya melihat kitab kehidupan yang tidak boleh dilihat oleh orang. Kitab itu tergantung di langit dan saya melihat begitu panjang ke belakang, orang-orang itu berbaris rapi untuk melihat kitab itu atau menuju kitab itu tergantung di langit. Dan kemudian kitab itu saudara turun di depan saya. Kemudian saya buka kitab itu saudara. Saya tidak tahu itu kitab kehidupan. Ketika saya buka, ada nama saya di sana. Tapi nama itu bukan sekedar nama. Tapi nama yang memuliakan Tuhan. Apakah nama saudara, hidup saudara memuliakan Tuhan atau memuliakan diri sendiri? Dia tulis nama saya dan dikatakan kemuliaan Tuhan. Artinya harus ada hidup kemuliaan Tuhan dalam hidup saya. Oleh sebab itu Yesus mati untuk saya. Supaya Yesus hidup di dalam diri saya. Amin. Tapi kalau hidup Yesus dalam hidup saya tidak saya cerminkan. Hanya saya yang mencerminkan diri saya. Berarti saya sudah menenggelamkan Yesus. Dan saya membangkitkan manusia lama saya. Dan itulah yang terjadi di gereja. Di akhir zaman ini. Sehingga gereja yang seharusnya berbondong-bondong masuk di surga. Akhirnya ada juga pengangkatan yang tertinggal. Kenapa tertinggal? Saudara bisa tahu, bukan semua orang yang percaya yang terangkat. Tapi juga ada orang yang percaya yang tertinggal. Jadi di sini saudara ketika saya melihat itu ada beberapa tulisan yang saya juga melihat tulisan salah satunya. Itu dikatakan kehendak Tuhan. Perhatikan baik-baik. Supaya nama kita ada dalam kitab kehidupan itu pertama karena kita dibasuh oleh darah Yesus. Sehingga nama kita terdaftar di surga. Sehingga kita sebagai warga kerajaan surga itu saudara sudah miliki bukan karena kepandaianmu. Tetapi karena kasih Tuhan. Tetapi kitab itu kosong. Walaupun ada nama saudara, itu perlu perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan, iman itu mati. Apa perbuatan? Ya perbuatan untuk memuliakan Allah. Untuk memuliakan Allah tidak mungkin saudara kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Sebab itu saya melihat kitab itu dan saya berkata sampai hari ini sudah saya tulis dalam buku saya. Tuhan, untuk melihat kitab kehidupan itu luar biasa, lebih dari segalanya. Walaupun saya masih membutuhkan kehidupan, kesehatan maupun dan sebagainya. Tapi saya berkata memang saya butuh yang lain-lain itu hari ini masih saya butuh. Tetapi saya boleh melihat kitab kehidupan itu yang saya anggap tertinggi. Yang lain kebutuhan Tuhan itu engkau cukupkan. Tapi yang satu ini saya tidak akan pernah lupakan. Saya akan masukkan dalam kehidupan saya. Yang bukan kehidupan yang kuat. Tapi kerap kali lemah. Tetapi saya kuatkan. Karena ada roh Tuhan dan firman. Yang menjadi makanan kita sehari-hari. Saudara, kalau saya di NTT. Saya bisa melihat kitab kehidupan. Berarti sebenarnya kitab nama-nama saudara sudah juga ada di Tuhan. Tapi jangan menjadi Kristen agamawi. Tapi carilah Kristen yang punya pengalaman dengan Tuhan. Kita lihat dulu, saudara, Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Kata-kata enggak enak juga ya. Tapi itu tertulis bukan saya ngomong. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Bukan saya ngomong saudara, loh ini firman. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Kalau orang tidak mencari kehendak Allah itu bodoh, kata firman Allah. Kalau firman Allah mengatakan bodoh, itu memang benar bodoh.
Tapi orang yang mencari kehendak Allah, itu akan hidup selama-lamanya. Amin. Cari kehendak Allah tidak mudah. Tetapi saudara, itu yang harus kita lakukan. Anggap saja ketika kita hidup ini saudara, mau saya khotbah, anggap aja minggu depan kalau saya dipanggil Tuhan. Apa yang harus saya khotbahkan? Kalau minggu depan saya tidak dipanggil Tuhan, minggu depan saya khotbah lagi. Saya anggap minggu depan saya dipanggil Tuhan. Apa yang saya khotbahkan? Kalau minggu depan kita tidak dipanggil Tuhan, anggap aja kita dipanggil Tuhan. Minggu ini di gereja apa yang kita kerjakan? Apakah terus berkelahi, kritik, mengkritik, tidur di gereja? Tidak. Kita akan berusaha 1-2 jam untuk yang terbaik yang kita berikan kepada Allah. Karena belum tentu setiap hari kita di gereja, dan gereja tidak ada setiap hari. Pasti waktu 2 jam aku pergunakan sebaik mungkin. Karena 1 minggu mungkin 2 kali di gereja. Kalau minggu depan kita tidak dipanggil Tuhan, anggap aja kita dipanggil. Maka kita akan tinggalkan jejak-jejak kita baik. Dan tidak ada satu orang pun tahu kapan dia dipanggil Tuhan. Karena dia datang seperti pencuri dan tiba-tiba. Sehingga ketika Tuhan panggil, dia tidak sempat bertobat, tidak sempat berbuah. Dia hanya cuma menjadi Kristen huru hara. Kristen yang menyampaikan firman Allah, tapi yang membuat perpecahan, pertengkaran, bukan ajaran Yesus. Atau Kristen yang menyampaikan firman Allah untuk mementingkan dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan kerajaan surga. Kristen yang tidak mengubah manusia untuk menjadi seperti Allah, tetapi seperti pikirannya dia. Seharusnya pengkhotbah harus seperti itu semuanya. Karena kita telah dibeli oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingat, jangan cuma melihat. Ini penting karena ini akan masuk di media. Bukan hanya Bapak Ibu yang cuma mendengar. Akan ditonton oleh tokoh-tokoh juga. Jadi kalau saya bicara ini bukan untuk berapa ratus orang di tempat ini. Untuk mereka yang juga akan mendengar. Mau tokoh atau tidak. Jangan cuma melihat Allah itu kasih. Sehingga kita membuat Allah itu saudara semena-mena. Jangan cuma melihat Allah itu murah hati. Sehingga kita anggap murahan. Jangan anggap Allah itu hanya belas kasihan. Sehingga kita pandang remeh. Tapi ingat, Allah itu maha adil. Ingat baik-baik. Allah maha kasih, Allah maha murah, belas kasihan. Itu ditujukan kepada kita. Kasihnya yang besar. Tetapi Allah maha adil itu ditujukan kita untuk melihat Allah yang tidak pandang bulu. Dan saudara mau berbuat dosa, tidak mungkin kita di gereja atau saudara di depan umum kita berbuat dosa. Pasti berbuat dosa tidak ada orang yang tahu. Dan kita sok suci di gereja. Ingat satu, jangan cuma Allah makasih selalu mengampuni aku. Iya memang betul. Tapi Allah maha tahu. Walaupun orang tidak tahu, dia tahu apa yang ada di dalam hati kita. Mulut kita bicara yang baik, hati kita dia tahu, tidak melihat perkataan. Tuhan tidak pernah melihat paras dan wajah. Ketika Samuel mencoba datang untuk memilih apa yang dipilih Tuhan. Dia melihat saudara-saudara Daud yang gagah, yang tinggi, yang bagus. Dia pikir, ini kelihatannya mantap ini. Tuhan berkata, jangan melihat perawakan dan rupanya. Karena aku Tuhan melihat hatinya. Hari ini Tuhan ingin melihat hatimu dan hatiku, Bapak Ibu. Saya sampaikan ini karena saya mengasihi saudara. Saya tidak mau membuang hidup saya di mimbar ini. Hanya memberikan saudara motivasi-motivasi yang salah. Saya hanya memberikan kepada saudara apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Apa sesungguhnya. Sehingga suatu hari
ketika penghakiman, saya bebas dari tuntutan saudara sebagai seorang gembala dan pengkhotbah. Jadi saudara, kita tahu juga, bukan hanya Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha hadir. Sebab itu tidak perlu takut di tengah kegelapan. Tidak perlu takut di tengah-tengah kesulitan dunia. Saudara, tidak perlu khawatir. Karena Tuhan Maha hadir. Katakan amin dulu. Walaupun sekarang mungkin ekonomi akan gonjang-ganjing, tetapi Tuhan Maha hadir dalam hidup kita. Tuhan itu yang mengubah semuanya. Kondisi dunia seperti ini tidak akan pernah bisa dirubah. Hanya Tuhan yang bisa mengubah hidup kita. Di tengah-tengah kesulitan apapun, Dia hadir di tengah kita. Maka di tengah kesulitan itu pun, Allah akan berkarya. Jangan putus asa. Katakan kiri kanan, jangan putus asa. Jangan putus asa. Dia hadir dalam kehidupan kita. Tapi Pak, saya mengalami kesulitan yang berat sekali. Seperti saya tidak mampu, masih mampu. Aduh, rasanya tidak mampu lagi. Kalau tidak mampu, Tuhan tahu Dia akan ambil bagiannya. Kenapa Tuhan melakukan bagiannya? Kalau kita nggak mampu, supaya kita tahu bahwa ada Tuhan. Kalau kita mampu, Tuhan lakukan. Kita ngomong kita yang lakukan. Sebab itu Dia berkata kepada Gideon, terlalu banyak orang yang kamu mau ini semua untuk berperang. Kurangi terlalu banyak. Karena jangan sampai mereka berkata, tangankulah yang membuat kemenangan. Sebab itu kurangi begitu banyak. Menjadi 300 orang melawan berapa? 100.000 lebih. Supaya jangan sampai tangan kita yang merasa menang. Saya ngomong sama teman-teman saya pendeta pengusaha besar. Saudara, kalau suatu hari kamu dipakai Tuhan, kalau suatu hari engkau diberkati, ingat satu. Jangan kamu merasa kamu yang mampu. Karena banyak orang juga di penjara dan miskin dan salah. Ingat, kamu berusaha, Tuhan yang menentukan. Sebab itu tetap rendah hati dan cari Tuhan. Oh, nggak bisa Pak. Saya waktu susah cari Tuhan, saya sungguh-sungguh pelayanan. Tapi ketika saya kerja, saya berhasil. Sorry, saya nggak ada waktu untuk gereja. Cukup saya kirim uang. Saudara, hati-hati perkataan seperti ini. Kerjaan saya kan juga itu ibadah. Kalau kerjaanmu ibadah, ibadah itu apa namanya? Kerjaan yang penuh dengan tipu muslihat dan sebagainya. Dan ibadah itu apa namanya? Bisa tangkap enggak? Berarti kamu mencari Tuhan itu mencari kekayaan? Sehingga ketika kamu kaya, kamu sudah merasa berhasil. Belum. Itu ujian dari Tuhan. Apakah kamu mencari aku atau mencari berkat-Nya? Akan kuberikan berkat-Nya untuk melihat kamu. Apakah engkau mulai sibuk sombong? Sibuk sombong, cukup berkat ini. Kamu tidak akan menemukan berkat sesungguhnya sumber, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat hal yang ketiga. Siapakah Tuhan itu sesungguhnya, saudara? Oleh sebab itu ketika kita menjadi Kristen, jangan hanya beragama, tapi bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Kemarin saya berjumpa dengan beberapa teman-teman pelayan Tuhan yang cukup dikenal lah. Ya, saya satu mobil omong-omong tentang banyak kejadian dunia saat ini. Saya cuman bicara, Pak, ini sebentar lagi komoditi, minyak, beras tambah naik. Gimana menghadapin? Kalau semua naik, imanmu harus lebih naik daripada apa yang dunia naik. Kalau semua naik, imanmu tidak naik, engkau akan hancur. Sehingga Tuhan mau melihat imanmu itu lebih daripada dunia atau di bawah dunia.
Sebab iman kita yang mengalahkan dunia. Saya katakan kepada dia, kalau kapal itu, dia berlabuh, kemudian airnya naik 10 meter. Apakah kapal itu tenggelam? Halo? Dia tetap di atas. Kalau 20 meter, dia tetap di atas. Tapi ada kapal tenggelam karena diikat. Kalau hidup kita diikat oleh dunia dan tradisi, bukan oleh firman Allah, kita akan tenggelam, saudara. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, kita akan terangkat naik. Hanya ketakutan, kekhawatiran yang membuat itu yang mengikat kita. Sehingga akhirnya kita tenggelam dalam kehidupan ini. Saya akhirnya juga ngomong, saya bicara sama dia, bahwa tahun 2021 awal, ya Desember awal, ketika saya kembali ke Singapura, karena waktu pandemi selesai saya balik, anak saya bilang, "Pak, ayo PM," maksudnya di TikTok itu bikin cerita saya nyampaikan pesan-pesan Tuhan begitu banyak. Tahun 2001 bulan Januari, saya katakan ada, saudara, krisis pangan, krisis energi. Negara akan tidak mau, masing-masing akan mementingkan pangannya, tidak mau kirim ke tempat lain. Dan akan ada perang mata uang, saudara bisa lihat semuanya. Sebelum kejadian Tuhan sudah tahu. Sehingga kekristenan kita bukan teori, tetapi saudara, kekristenan kita itu bergaul dengan Tuhan. Oleh sebab itu ketika ada masalah terjadi, ketika ada krisis terjadi, persoalan terjadi, saudara, itu sebenarnya Tuhan ingin supaya kita bergaul dengan Tuhan. Melalui krisis, masalah, persoalan, itulah waktunya kita mulai mencari Tuhan, bukan? Kalau waktu damai-damai, kita nggak mencari Tuhan. Oleh sebab itu ketika krisis, masalah, jangan pernah putus asa. Tuhan sedang panggil kita untuk melihat kemuliaannya. Tuhan menyadarkan kita supaya kita bertobat. Contohnya Ishak, terjadi krisis kelaparan yang luar biasa saat itu. Dia belum punya pengalaman dengan Tuhan. Hanya papanya yang punya pengalaman. Ketika krisis kelaparan hebat, dia mulai berpikir mau pergi ke Mesir. Seperti Abraham pernah mengalami kelaparan, pergi ke Mesir. Tetapi Tuhan berkata, jangan ke Mesir. Pergi ke Gerar. Dia pergi ke Gerar, nggak pergi ke Mesir. Disitulah, tahun itu juga, dia kelaparan. Tahun itu juga, dia bisa memanen atau menghasilkan 100 kali lipat. Kalau tidak ada kelaparan, kemuliaan Tuhan tidak dinyatakan dalam hidupnya. Tetapi ketika kelaparan, pertanyaannya satu, apakah kita mencari Tuhan ataukah kita mencari kekhawatiran kita? Apakah kita tenggelam di dalam iman kita kepada Tuhan atau kita tenggelam dalam ketakutan kita? Bapak Ibu, itulah ujian kita. Oleh sebab itu diizinkan kelaparan di Bethlehem. Sehingga Naomi, suami dan 2 anaknya pergi ke Moab. Dari Moab, suaminya meninggal, 2 anaknya meninggal, baru menikah. 2 istrinya bernama Orpa dan Ruth. Akhirnya Orpa pulang, ditawari pulang. Tapi Ruth ditawari, silakan kamu pulang karena aku tidak bisa apa-apa lagi. Saudara, Ruth punya komitmen dengan Tuhan. Bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku, di mana engkau mati, aku di situ mati. Walaupun aku nggak punya anak, walaupun anakmu sudah mati, tapi aku sudah menjadi anakmu dan percaya Tuhan. Kenapa sampai kelaparan dikirim seperti itu? Karena Tuhan ingin membawa Ruth itu
Orang yang punya komitmen kepada Tuhan, walaupun di tengah kesengsaraan, dia tetap percaya Tuhan untuk menjadi ibu-ibu daripada Daud, nenek moyang daripada Yesus Kristus. Dan hari ini Tuhan mencari orang-orang seperti itu di Kupang. Tuhan sedang mencari orang-orang seperti itu di Indonesia. Tuhan sedang mencari orang-orang itu di gereja. Adakah orang yang komitmen? Saudara jawab sendiri itu. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Biar hari ini Tuhan kekudusan, kesucian itu boleh ada dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh belajar taat. Supaya kami dalam kekudusan itu, dalam kekudusan kami mulai bergaul dengan Engkau. Karena tanpa kekudusan tidak satu pun orang melihat Engkau. Berbagailah orang yang suci hatinya. Karena ia akan melihat Tuhan. Tuhan, biar hari ini kekristenan kami bukan duniawi. Hanya cuma melihat tulisan-tulisan firman Allah sebagai pengetahuan. Tapi kami tidak pernah melihat tulisan itu adalah Engkau berbicara kepada kami. Sehingga kami meremehkan Engkau. Sehingga kami menganggap sepi Engkau. Sehingga kami tidak menganggap Engkau maha ada dalam hidup kami. Sehingga kami tidak menganggap Engkau maha tahu dalam hidup kami. Sehingga kami tidak mau tahu bahwa Engkau adalah Allah yang adil. Biar hari ini teman-teman di Kupang mengalami pembaruan kekristenan sejati. Bukan orang berseru Tuhan, Tuhan. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Bukan orang yang berkata suci, 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 yang suci. Tetapi orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan itulah yang suci. Perkataan tidak pernah mencerminkan kehidupan orang itu. Hanya mencerminkan pikiran orang itu. Tapi kehidupan orang itu yang mencerminkan firman Allah apakah hidup dalam hidupnya. Glory, haleluya, haleluya. Mari angkat tanganmu. Angkat suaramu. Ini waktunya. Kita kembalikan hak ini kepada Tuhan. Karena kita bukan robot. Kita punya kehendak bebas. Dan kehendak bebas itulah yang menghalangi kita datang kepada Allah. Kita tidak bisa menawarkan diri kita. Karena kita tidak punya hak untuk menawarkan kita. Karena kita bukan kita lagi, tapi Tuhan yang sudah memiliki kita. Dan sudah membeli. Glory, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Lawat umatmu di tempat ini. Kau sucikan kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Glory. Biar hari mari kita pemberesan. Bukan orang yang beragama, tapi orang yang bergaul dengan Tuhan. Apa kata Ayub? Dulu kata orang, aku mengenal tahu kamu. Tetapi sekarang mataku sendiri melihatnya. Kenali Tuhan bukan dari perkataan orang. Kenali Tuhan dari mata pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Glory, syukur, syukur, syukur. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan. Kita punya waktu beberapa menit untuk memperbarui hidup kita kembali kepada Tuhan. Untuk meletakkan diri kita di mezbah, di mana kita sudah dibeli. Glory, syukur, 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 syukur. Jangan pernah takut lagi. Jangan pernah tenggelam di dalam kekhawatiranmu. Ingat Allah Maha hadir. Apa yang kau perbuat, apa di dalam hatimu, Tuhan Maha tahu. Manusia bisa kita tipu, tapi Tuhan tidak pernah bisa ditipu. Glory, sucikan hati pikiran kami Tuhan. Kuduskan kami semua.
Di dalam nama Yesus. Supaya kami mencintai kekudusan. Supaya kami hidup di dalam kekudusan. Supaya kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar hari ini kami boleh menjadi berdamai. Kami boleh mengeluarkan buah-buah keselamatan itu. Bukan untuk diri kami. Tapi supaya menjadi berkat dinikmati orang. Seperti pohon yang berbuah. Bukan untuk dimakan sendiri. Tapi untuk dinikmati orang lain. Biarlah kehidupan kami boleh menjadi bagian berkat bagi orang lain. Supaya ketika orang melihat hidup kami Tuhan. Dia boleh melihat kemuliaan Tuhan. Boleh mendapatkan kekuatan. Kami berdoa untuk di tempat ini. Kau sucikan hati kami semua. Semua yang hadir. Bahkan yang tidur di tempat ini yang belum mengenal Tuhan sekalipun. Beri rasa takut akan Tuhan. Semua yang ada di tempat ini. Tuhan Kau memberkati mereka semua. Yang kerja, yang punya, yang mengatur semuanya. Kau memberkati kami khususnya yang melayani di tempat ini. Supaya menjadi berkat dan terang di tengah yang gelap. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Semua yang percaya berkata. Amin, amin. Ya. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati.